Guys, kamu tahu nggak orang terkaya di dunia yang namanya Elon Musk itu baru aja datang ke Indonesia loh. Dan kedatangannya langsung disambut gegap gempita. Karpet merah digelar, menteri-menteri datang untuk menyambut bersalaman hahi sama beliau ini. Jadi beliau ini dianggap sebagai penyelamat lah, turun dari langit, datang ke planet bumi, perlu kita sambut besar-besaran ya. Kenapa? Karena dia mau bisnis di Indonesia. Jadi enak banget ya. Kalau lu jadi orang terkaya di dunia mau bisnis di mana aja gampang tuh. Apalagi di Indonesia orang langsung semut ngelilingin dulu. Padahal ya duitnya juga gak pakai duit dia juga pakai duit investor juga. Nah, dia mau bisnis di Indonesia guys, mau bisnis berhubungan dengan jasa internet apa. Jadi Elon Musk itu punya salah satu perusahaan yang namanya Starlink yang bergerak di bidang internet menggunakan satelit di low earth orbit. Nah ini menyebabkan begitu banyak bisa dibilang prahara lah. Dan kita akan bahas semuanya terkait dengan datangnya Elon Musk ke Indonesia dan hubungannya dengan bisnis internet di Indonesia. Ternyata ada yang ketakutan guys. Kok bisa ya? Penasaran gak lo? So jangan di skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, minggu ini baru resmi masuk ya Starlink di Indonesia udah meluncur produknya, lu udah bisa pakai juga, tinggal pesen, bayar biaya langganan Rp750.000 setiap bulannya. Which is sebetulnya jauh lebih murah dibanding kalau di luar negeri ya. Lu harus bayar sekitar €75 atau 75 pound sterling. Nah di Indonesia bayar Rp750.000 setiap bulannya, lu di daerah terpencil, lu juga bisa pakai yang namanya sih Starlink ini sepanjang lu masih bisa melihat langit ada di atas mata kepala lu. Artinya apa? Jangan sampai lu pakai Starlink itu kehalang awan, mendung, pohon-pohon, bangunan nggak bisa. Jadi dia memang teknologinya satelit, ya lu tancap lah di halaman rumah lu, harapannya langit bersih, lu bisa dapet satelitnya dia. Nah, ini bikin heboh nih. Kenapa? Karena ketika peluncuran Starlink ini datang sendiri nih, by the way Starlink ini bukan Starbucks keliling ya. Starlink ini perusahaan teknologi ya, betul-betul perusahaan teknologi. Nah dia datang ke Indonesia disambut oleh 4 menteri sekaligus di Republik Indonesia tercinta ini. Tentu yang udah pasti pertama nyambut kita udah tahu pasti harus ada menteri komunikasi ya. Jadi menteri yang pertama udah pasti hadir ya menteri komunikasi ya dan informatika ya yang namanya Budi Aris Setiadi. Jadi make sense lah. Yang kedua itu ada menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Cuma kenapa ya Menteri Kesehatan juga ikut hubungannya apa ya satelit sama kesehatan. Tapi ya udahlah. Yang ketiga datang lagi nih ada Menteri Perikanan Trenggono. Nah ini juga kenapa juga ya Menteri Kelautan dan Perikanan datang. Mungkin karena orang harapannya mancing pakai GPS pakai satelit ya. Mungkin ke situ. Jadi itu ada hubungannya juga kenapa dia harus datang nyambut. Nah yang terakhir Menko Marinvest nih, jadi maritim dan investasi ini masih nyambung lah, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah anyway yang kita mau bahas adalah kok heboh banget sih sampai ada 4 perusahaan, kok sampai ada 4 menteri-menteri datang menyambut Elon Musk ini. Memangnya ada apa nih? Apa Indonesia betul-betul membutuhkan Starlink ya? Nah ini ada 4 alasan nih kenapa Indonesia butuh banget Starlink. Jadi yang pertama ya Starlink itu adalah jaringan internet yang menggunakan satelit yang mengelilingi bumi seperti cincin kalau lu tahu planet Neptunus di low earth orbit. Jadi low earth orbit itu ketinggiannya cuma sekitar 300 sampai 1200 km. Nah, apa yang bikin alasan pertama? Mereka punya rotasi cincin penuh. Dibanding dengan satelit-satelit Indonesia yang rata-rata ada di geostationary orbit itu ketinggiannya sampai 36.000 km. Itu untuk melakukan satu rotasi penuh mengelilingi bumi, ya waktunya lebih dari 24 jam, kurang lebih sama dengan kecepatan rotasinya bumi itu sendiri. Tapi kalau menggunakan Starlink ini udah berjejer-jejer nih dalam bentuk kecil-kecil tapi bergerak seperti cincin mengelilingi bumi. Akibatnya apa? Ya lu udah punya jaminan bahwa informasi yang lu kirimkan itu akan terrelay mengelilingi bumi dengan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan satelit geostationary seperti yang punya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Latency speednya itu lebih tinggi. Contohnya gini, ketika lu nelpon dari bumi, lu mau nelpon ke Amerika, ada kemungkinan itu ditembak dulu ke satelit geostationary orbit itu, terus kemudian tembak lagi balik lagi ke bumi. Itulah teleponan lu tuh. Ya ada BTS lah perantara diantaranya. Tapi di situ latensinya gede karena tadi ya gue bilang satelitnya tinggi 36.000 km di atas. Tapi yang alasan kedua, satelit yang digunakan oleh Starlink ini ketinggiannya cuma antara 300 sampai 1000 km. Itulah low earth orbit. Artinya apa? Delay-nya itu sangat sedikit. Diperkirakan cuma sekitar 20 sampai 30 milisecond. Artinya apa? Speednya jauh lebih cepat. Klaimnya mereka sih bisa sampai 1 Gbps tuh. Tapi ya realitanya sih kalau gue lihat
itu cuma sekitar 100 sampai 150 Mbps lah. But I think it's okay lah dibanding bahkan mungkin lu pakai di rumah lu pakai kabel internet, wifi, gua rasa rata-rata pun masih di bawah 100 Mbps ya, berarti kecepatannya mereka ini bagus banget. Nah, yang ketiga itu berhubungan dengan mobilitas. Kalau seandainya kita mau dapat kecepatan yang stabil ratusan Mbps di Indonesia, rata-rata lu harus colok kabel, pasang wifi, modem. Ya dong, kecepatan lu stabil. Tapi dengan Starlink, lu masih bisa pindah-pindah. Kenapa? Karena Starlink itu lu bisa taruh di mobil, bisa dibawa camping, bisa taruh di hutan, di atas gunung. Bahkan di tempat-tempat yang tidak ada BTS atau menara telekomunikasi sekalipun. Artinya di situ apa? Lu ada keuntungan yang lebih mobile. Lu gak perlu bawa modem atau tinggal di rumah buat menikmati kecepatan yang stabil dan cepat. Itu keuntungan yang ketiga. Nah, keuntungan yang keempat, nah teman-teman tahu rata-rata orang kalau pergi ke daerah terpencil, nggak ada sinyal handphone, nggak ada kabel listrik ataupun kabel telkom, yang dia lakukan apa? Dia harus menggunakan VSAT. VSAT itu telepon satelit, dan itu harganya mahal. Nah, keunggulannya Starlink ini apa? Keunggulan Starlink itu lu bayar sebulan 750.000. Dibanding lu pakai telepon satelit yang bayarnya bisa sampai jutaan. Cuma buat nelpon beberapa menit. Artinya apa? Ya overprice. Nah, ada solusi yang sangat-sangat ideal di Indonesia. Dengan menggunakan Starlink ini, kita bisa terkoneksi, walaupun kita tidak tinggal di kota besar, kalau lu tinggal di ujung Papua, di ujung Maluku, di ujung Sulawesi, lu masih tetap bisa melakukan telekomunikasi dimanapun lu berada, sepanjang di atas kepala lu ada langit. So, ini sangat-sangat menguntungkan. Apalagi kalau teman-teman ngeh kan, Indonesia itu negara kepulauan, pulaunya beribu-ribu. Ya jangankan telepon seluler, jalan aja masih belum ada tuh di daerah-daerah. Masih banyak lu jalan setapak, jalan tikus, jalan harimau lu harus lewat. Kalau mau lewat pindah dari satu desa ke desa lain. Jadi boro-boro ngomongin masuk teknologi komputer, narik kabel fiber optik aja ya lu bisa bayangin gimana bisa narik kabel fiber optik kalau jalan aja nggak ada, listrik aja nggak ada. Nah, untungnya nih dengan Starlink ini lu udah mulai bisa menggunakan internet cepat di tengah kepulauan terpencil sekalipun. Sepanjang yang tadi yang gue bilang ya, lu ada langit di atas lu. Kalau ada langit di atas lu, ya koneksi internet lu lebih stabil, dan kedua lu bisa dapat akses matahari. Kenapa bisa ada akses matahari penting? Supaya lu ada solar panel buat colok listrik tenaga surya. Jadi komputer lu hidup, lu dapat listrik, lu bisa online dari tempat terpencil sekalipun. Nah, ini solusi yang luar biasa buat negara kepulauan seperti Indonesia. Karena apa? Gelar infrastruktur di Indonesia sangat mahal. Tarik kabel sangat mahal. Operasional sangat mahal, logistik sangat mahal. Ya negara kita negara kepulauan, kemana-mana masih belum bisa dijangkau. Nah, kita sekarang balik lagi dong ke Starlink. Jadi Starlink itu juga kenapa penting? Karena ini juga bisa memuluskan janjinya Pak Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi itu tahun lalu itu udah pernah sempat janji dia bakal menggelar internet sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Bahkan dia mungkin sudah menyediakan dana sampai 422 triliun. Gila gak? Nah sekarang kan kabar baik nih. Dia gak perlu keluar 422 triliun, itu bisa dipakai tuh buat program selanjutnya ngasih makan siang gratis. Duitnya bisa dialihkan ke sana. Sekarang masuk Starlink, dia bisa ngasih internet sampai ke pelosok-pelosok tanpa membebani ke keuangan negara. Jadi menurut gue ini salah satu kabar baik dong. Ya walaupun sebagian duitnya ada kayaknya udah mungkin dikorupsi kali ya dengan oknum-oknum yang ada di suatu kementerian ya. Tapi ya anyway sekarang kemungkinan untuk korupsi itu kayaknya berkurang tuh. Kenapa? Karena sekarang orang kalau pakai Starlink, perusahaan atau kementerian gak berusaha lagi tuh bangun-bangun menara-menara BTS yang kemarin kan sempat heboh karena korupsi itu ya. Itu ada hubungannya ke sana. Sekarang mereka udah gak perlu spending ke sana. Ya duitnya bisa buat makan siang gratis, makan lagi. Enak memang makan-makan nih. Nah, yang paling enak lagi apa? Kita itu ada jaminan layanan di Starlink nih. Ini gue perlu sharing sama lu. Hebatnya Starlink itu dia ada jaminan garansi uang kembali kalau lu gak happy. Lu pakai produknya selama 30 hari dan lu gak happy, lu silakan pulangin produknya. Free. Jadi ini bisa mengajarin nih perusahaan-perusahaan internet di Indonesia yang hobinya ngadalin orang. Awal-awal pakai mah bagus gitu kan, setelah seminggu 2 minggu kecepatannya zong. Lu tau lah yang gue omong, pasti kalian pernah dapat pengalaman gitu kan. Janjinya aja di awal, ya kalau tanda tangan bapak dapat kontrak bisa dapat 100 megabyte per second setiap bulan. Ternyata baru pakai beberapa hari bagus. Setelah beberapa minggu zong kan gitu. Nah kalau di Starlink enggak, dia kasih garansi uang kembali kalau seandainya lu gak happy sama dia. Apalagi dia sudah teruji guys. Kenapa? Karena dia sudah beroperasi di lebih dari 50 negara yang ada di dunia. Bukan cuma negara-negara maju loh seperti Jerman, Amerika Serikat, itu udah basi lah. Tapi mereka udah sampai bermain di negara-negara yang kecil yang lu mungkin gak pernah dengar, seperti Zambia, Malawi, Tonga,
Atau negara-negara kokain seperti Kolombia, Peru dan lain sebagainya. Ternyata Starlink itu teruji sudah dipakai di sana dan memang bagus. Bahkan negara yang hancur berantakan gara-gara perang seperti Ukraina aja pakai dia, Iran juga sampai pakai dia, memang produknya ternyata berkualitas. So it's a good thing. Bahwa apa, akhirnya ada operator internasional di bidang internet, karena selama ini kita cuma ketemu internet itu kan pemain lokal ya, mayoritas yang kita ketemu. Jadi mereka seperti nggak ada persaingan ya guys ya, kayaknya kurang semangat nih bisnisnya mereka. Iya, akibatnya apa? Kecepatan internet kita gitu-gitu doang, udah mahal gitu-gitu doang lagi. Sekarang masuk pemain internasional yang beroperasi di lebih dari 50 negara, datang ke Indonesia, harapan yang memberikan persaingan yang positif. Bikin apa? Bikin semuanya sama-sama maju. Kenapa? Dengan timbulnya persaingan dari perusahaan yang lebih keren, lebih cepat, lebih handal, ya sama kayak dulu lu ke Pertamina, dulu kayaknya ke Pertamina itu busuk banget gitu ya. Tapi sekarang sejak ada BP, ada Shell, ya di Pertamina minimal lu kalau ke WC nggak jorok-jorok banget lah. Karena mereka ada kompetitornya kan gitu. Nah satu nih guys yang kita perlu bahas, sebenarnya jadi Starlink ini solusi yang bagus atau tidak? Atau jangan-jangan ada ancaman di sini? Ingat ya, namanya lu investasi ya, itu selalu ada dua kemungkinan. Lu cuan atau lu bocuan. Ketika ada yang cuan, jangan-jangan ada yang bocuan. Jadi ketika Starlink datang, ada yang happy, ya mungkin orang-orang kayak gue happy karena dia kasih solusi yang luar biasa, tapi gue garansi ada juga yang menganggap itu sebagai ancaman. Dan bahkan di berita udah banyak nih orang-orang yang gue lihat, ya beberapa dari perusahaan TBK juga yang ketar-ketir, ketakutan, terkencing-kencing mereka. Kenapa? Karena ya mereka berpikir Starlink ini adalah ancaman. Nah teman-teman, menurut kalian, di sini gue mau tanya dulu sama kalian. Kalian bisa tebak gak sih kira-kira bisnis apa saja yang merasa terancam dan mungkin memang bisa terancam dengan hadirnya Starlink ini? Gue kasih lu 3 detik buat jawab di kolom komentar ini. Oke, udah lewat guys, jadi telat lu ya. Jadi yang pertama, yang menurut gue bisa terancam itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang bangun-bangun tower. Atau bisnisnya jasa tower atau menara bersama. Lu tau lah ada 3 emiten di Bursa Efek Indonesia tuh, yang berhubungan dengan bikin-bikin menara komunikasi. Menurut gue itu akan sangat terancam. Kenapa? Apalagi kalau Starlink ini berbukti memang bisa menjangkau pulau-pulau kecil yang selama ini ya tidak terjangkau dengan menara-menara BTS itu ya. Wassalam, goodbye lah. Karena gini aja lah, gue ngomong fair-fairan aja. Palangkaraya, ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Ini ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Lu cuma jalan 1 jam aja keluar dari Palangkaraya, sinyal tuh udah kembang kempis tuh, udah sekarat tuh. Jadi ini kita ngomong level ibu kota provinsi aja kembang kempis. Apalagi sekarang kita ngobrol orang yang tinggal di kabupaten. Iya, jangan-jangan udah mulai jadi barang langka juga. Jadi ya siap-siap aja teman-teman yang di bisnis menara, ya buat lebih inovatif lah dan adaptif lah buat cari solusi gimana sih caranya menghadapi Starlink ini. Tapi kalau gue pribadi menjadi 3 perusahaan TBK yang bergerak di bidang itu, ya gue akan sangat-sangat worry bro, terus terang bro, karena mereka gak usah gelar menara, mereka gak usah ngelas besi, nancepin tower, mereka udah bisa bisnis internet karena tembak langsung satelit. Biayanya murah lagi loh. Lu cuma beli satu modemnya mereka kayak dish ya buat receiver sinyal itu. Jadi itu jauh lebih murah dibangun lu bikin instalasi BTS spesifik hanya supaya ada internet di kampung itu. Nah kedua nih, ada bisnis yang terancam yang menurut gua berhubungan dengan operator seluler. Bahwa apa? Ya jujur aja, sekarang ini orang telepon udah gak lagi pakai GSM. Lu telepon temen lu, gua yakin lu lebih sering pakai yang namanya WhatsApp call. Jadi lu gak makan pulsa lu makan data lu. Artinya apa yang lebih digunakan adalah lalu lintas data. Nah operator seluler sekarang penghasilannya paling banyak dari jualan itu, bandwidth data itu. Nah kenapa bisa jadi bahaya si Starlink ini? Akibatnya gini, ketika orang-orang pergi ke daerah ya kayak gua sering banget keluar masuk hutan, gak usah lagi sebetulnya mengandalkan jaringan seluler atau bahkan sewa telepon satelit yang mahal itu. Kita cukup bawa petri disknya si itu aja. Si Starlink itu tancap di atas mobil, pick up, selesai, colok, internetan. Jadi kita bisa menggunakan jaringan internet di mana saja tanpa perlu cari-cari sinyal. Mana ya? Gue nggak bisa buka Instagram nih, nggak dapat sinyal nih, gitu kan. Udah nggak perlu lagi begitu, tinggal klik aja sambung wifi, nyambung dah kita dengan jaringan internet. Jadi operator seluler adalah salah satu yang menurut gue posisinya terancam nih. Nah yang ketiga, lu udah bisa tebak belum? Yang ketiga siapa? Bisnis apa? Yang ketiga adalah bisnis yang berhubungan dengan internet tapi menggunakan kabel. Seperti apa perusahaan-perusahaan DSL, apa internet, apa FTTH segala macam. Lu udah tahu lah nama perusahaannya apa ya. Itu juga harus segera antisipatif tuh, ambil tindakan adaptif
Kalau perlu gimana caranya kita bisa beradaptasi dengan dunia baru Starlink. Dan Starlink ini banyak loh perusahaan lain juga yang sejenis Starlink yang bisa akan masuk ke Indonesia juga. Harus siap-siap bersaing dengan mereka. Kenapa? Ya karena ternyata mereka bisa menawarkan solusi internet yang jauh lebih murah dan jauh lebih stabil dan jauh lebih cepat dibandingkan jaringan yang kita pakai saat ini. Contoh aja nih, kayak di kantor kita nih, tempat kita syuting ini. Ini kantor kita itu pakai jaringan internet kecepatannya 150 Mbps. Kita bayar 1 jutaan buat dapat kecepatan ini. Nah kalau nanti kita ganti sama Starlink, gue udah hemat banyak tuh. Dari bayar 1 jutaan turun jadi 750 ribu per bulan. Jadi dari situ aja udah bisa kelihatan, wah kalau banyak orang yang berpikir seperti gua, banyak perusahaan, banyak enterprise yang berpikir seperti kita, ya harus siap-siap aja ditinggalin konsumennya. Nah gue sih udah kebayang nih use case-nya kayak Starlink ini bakal banyak kebutuhannya di bidang-bidang bisnis yang berhubungan dengan perkebunan. Karena mayoritas perusahaan kebun di Indonesia itu beroperasi jauh dari kota. Ini kita ngomong level enterprise. Luas lahannya udah di atas 50 ribu hektar. Jauh dari pemukiman warga, mereka akibatnya harus bikin pemukiman, tempat tinggal di site-nya mereka sendiri yang jauh dari mana-mana. Dan tentu hal yang paling penting apa ya? Komunikasi. So, Starlink itu bisa sangat berguna buat perusahaan-perusahaan kebun yang membangun mes-mes penginapan, tempat tinggal, fasilitas daerah operation di wilayah-wilayah perkebunan mereka yang terpencil itu. Termasuk apa? Perusahaan pertambangan. Makanya banyak banget tuh perusahaan yang jualan solar panel langsung tembak listrik atau ke genset di daerah-daerah pertambangan. Kenapa? Karena sangat-sangat berfungsi buat perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah terpencil. Nah salah satu use case yang unik itu juga sebetulnya di perairan. Jadi di perairan orang-orang pakai satelit. Itu pun ya tadi ya harganya mahal, sinyalnya juga kadang naik turun. Karena kejauhan. Mereka pakai geostationary orbit yang jaraknya jauh. Itu akibatnya sering lost contact juga, sinyalnya juga kurang bagus. Nah banyak kapal pesiar juga yang udah menggunakan Starlink ini. Karena jauh lebih, ya bukan cuma jauh lebih hemat ya, tapi jauh lebih stabil juga koneksinya. Nah jadi dari situ teman-teman udah bisa lihat ya bahwa oke, itu ada keuntungan tapi ada juga ya yang mungkin merasa terancam. Dan gue bisa menjawab nih salah satu orang yang mengemukakan ancaman itu adalah salah satu direktur perusahaan telekomunikasi TBK yang ada di Indonesia. Jadi dia mengatakan begini, ada dampak negatif kalau Starlink beroperasi di dalam negeri tapi tidak menggunakan IP lokal. Akibatnya karena dia tidak menggunakan IP lokal, maka jaringannya langsung tersambung ke Amerika. Artinya, pemerintah Indonesia tidak punya kontrol atas mereka. Dan jika pemerintah tidak bisa melakukan kontrol, kemungkinan praktek perjudian online bisa menjamur. Oke, jadi ini agak konyol menurut gua. Ada nggak ada Starlink, judi online tuh menjamur bro di Indonesia. Jadi nggak ada hubungannya nih IP-nya lokal atau nggak lokal, kontrol atau nggak dikontrol. Menurut gua itu nggak ada hubungannya. Itu lebih hubungan dengan niat sih. Niat atau enggak sebetulnya negara ini memblokir judi online. Ya jujur aja lah kemarin berapa ratus triliun yang keluar karena judi online ini. Itu gak ada Starlink loh gitu. Jadi ada gak ada Starlink ya memang kalau judi online ya judi online aja. Cuman satu yang jadi masalah atau concern menurut gua. Nah orang yang ngomong ini lu juga harus pikir, dia juga ngomong tentang soal keamanan data sebetulnya dia mau mention itu. Ya gua harus jujur nih. Jangan gaya-gaya ngomong keamanan data seolah-olah ini perusahaan asing, kita harus hati-hati bla bla bla. Aduh, termasuk yang salah satu direktur TBK yang ngomong gitu ya. Jadi kita bukan satu-satu lah, bukan pilih kasih ini gue. Indosat Ooredoo, lu ngomongin keamanan data internasional. Lah, Indosat Ooredoo yang punya siapa bro? Ooredoo itu perusahaan Arab bro. Kantor pusatnya ada di Doha, Qatar. Jadi ini perusahaan Arab. Ngomongin keamanan data nasional ya, ownernya aja dari Qatar. Itu satu. Kedua apa? XL, Axiata. Ya XL sempat orang mungkin kira itu perusahaan lokal, tapi kalau lu lihat dalamnya Axiata itu perusahaan apa? Itu perusahaan Malaysia. Oke. Apalagi lu mau bilang, oh Telkomsel, tuh ada Halo, ada Simpati. Telkomsel punya siapa? Telkomsel itu pemiliknya orang Singapura bro. Jadi lu gak bisa lagi di zaman sekarang liberalisasi era perdagangan global ngomongin soal ya tadi keamanan data nasional apa yang aman sebetulnya. Lu harus tanya lagi, karena semua perusahaan telekomunikasi di Indonesia, operator seluler di Indonesia itu ya punya asing, lu suka gak suka. Jadi ketika kemudian banyak orang-orang yang bilang Starlink ini harus dilarang karena dia adalah perusahaan asing, ngaca dulu bro, lu juga perusahaan asing bro. Jadi ya menurut gue ya fair-fair aja lah bisnis itu. Dan gue setuju, bukan artinya kita kasih special treatment juga ke si Starlink ini, enggak. Cuman ya sadar juga ya semuanya juga perusahaan asing nih yang bermain di Indonesia. Terus kalau ditanya itu masalah atau enggak, ya jujur menurut gue gak ada masalah. Indosat punya Ooredoo, XL punya Axiata, Telkomsel punya Singapura, ya so what.
ini udah era globalisasi, masa kita masih mau berpikir kaku bahwa semua harus kita kerjakan sendiri, emang kita cukup mampu buat bikin satelit, luncurkan 1000 satelit di low orbit, gua rasa juga tidak. Jadi kita jangan juga anti dengan perkembangan zaman sih, menurut gua justru kita harus embrace yang namanya perkembangan zaman itu. Yang penting apa? Level playing field, jadi diperlakukan sama treatmentnya, jangan ada yang pilih kasih. Jadi betul-betul dibangun ekosistem telekomunikasinya yang kompetitif satu sama lain. Karena ya tadi yang gue bilang ya, menurut gue udah begitu lama sekali daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau sinyal-sinyal internet. Internet itu pintu gerbang menuju era teknologi, kok sampai sekarang juga masih kurang cepat penetrasinya. Ya semoga Starlink bisa membantu solving itu. Ya mungkin bahkan bisa saling melengkapi lah. Ya contohnya apa? Seperti Indosat ya, mereka kan juga nggak terlalu bermain di telepon satelit, VSAT itu. Mereka lebih banyak berfokus di seluler, operator seluler. Jadi mungkin beririsan tapi ya nggak 100% itu sebuah produk substitusi juga. Jadi menurut gue bahkan bisa dibikin ekosistem yang saling komplementer lah. Ya solusinya tinggal dipikirkan aja sendiri, solusi kolaborasi yang paling bagus. Tapi kan teman-teman lihat, kok ada ya operator telekomunikasi yang anteng-anteng aja nih. Kenapa ya? Yang lain pada ketakutan, merasa terancam dan ayo lah. Ada satu ada yang ngopi-ngopi baik, happy-happy hidupnya. Ya lu udah tahu namanya adalah Telkom. Kenapa Telkom happy-happy aja? Ternyata ya anak perusahaannya Telkomsat itu udah tanda tangan dengan Starlink ini. Masalah nggak? Ya bagus-bagus juga sih, ini namanya juga BUMN, duitnya ya harapannya masuk lagi ke negara ya. Harapannya kan begitu. Jadi wajar aja mereka happy-happy, yang lain pada ketakutan ya karena dia udah dapat deal khusus nih kayaknya dari si Starlink ini. Jadi ya mungkin berita Starlink ini bisa membawa kabar yang mengerikan bagi sebagian pelaku bisnis jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi, tetapi di sisi lain mungkin bisa menambah pendapatan negara juga. Tapi seberapa besar, seberapa banyak, seberapa efisien, ya we have yet to see lah. Jadi kita tunggu dulu aja akan seperti apa prosesnya lebih lanjut ya. Nah, by the way ada satu lagi nih, hubungannya dengan teman-teman yang kerjanya jadi vendor perusahaan-perusahaan telekomunikasi nih. Bahwa apa? Salah satu ancaman yang tidak terdeteksi tapi sebetulnya real adalah perusahaan-perusahaan ya yang biasa jadi vendor-vendor telekomunikasi di Indonesia, vendor infrastruktur juga. Jadi mereka dari kemarin itu sering banget dapat proyek-proyek nih, proyek-proyek untuk menggelar internet di pedalaman-pedalaman negeri. Proyek ini langsung dari negara nih, ada proyek Palaparing, ada proyek Bakti, juga ada yang namanya lu pernah dengar mungkin satelit Satria. Jadi itu bakal terbengkalai semua dong, negara udah habis triliunan tuh buat bikin itu. Ya menurut gua itu saling melengkapi lah, apa yang udah terlanjur ya bagus. Faktanya penetrasi internet di Indonesia itu baru 79%. Artinya masih ada 21% rakyat Indonesia yang belum pernah bersentuhan dengan internet. Yaitu apa? Yaitu orang-orang saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah 3T. 3T itu apa? Tertinggal. Daerah yang terdepan, daerah yang terluar di perbatasan-perbatasan. Jadi ya mereka sangat-sangat jauh dari yang namanya kemajuan teknologi telekomunikasi, baru-baru ngomongin internet gitu, jaringan GSM aja juga mereka sulit. Jadi ini adalah solusi yang baik dan menurut gue saling melengkapi lah. Contohnya misalnya tadi gue ada sempat mention tuh proyek apa satelit Satria, bagus nggak? Bagus. Cuman satelit Satria yang tadi gue sebut di depan itu memang bagus nggak ada di Indonesia? Ya bagus. Cuma masalahnya apa? Dia cuma bisa mengcover 11 wilayah di Indonesia, wilayah-wilayah yang ada stasiun buminya. Jadi ada earth stationnya. Untuk berkomunikasi apa? Berkomunikasi dengan geostationary orbit satelit itu. Jadi betul-betul dibutuhkan betul-betul bangunan khusus berpusat sebagai rumah untuk telekomunikasi antara bumi dengan satelit. Karena cuma ada 11 di Indonesia, jadi cuma 11 wilayah yang tercover. Lah Indonesia ada berapa ribu pulau bro. So menurut gua ini saling melengkapi lah dengan proyek Satria dan proyek-proyek terdahulu yang udah pernah ada di Indonesia. Nah sekarang guys kita mau bahas tentang hal yang lebih seru lagi. Tadi kita udah bahas dalam konteks bisnis, dalam konteks investasi, dalam konteks ya pihak-pihak yang terkait di dalam negeri. Tapi lu tau gak ketika Starlink datang di Indonesia, yang ketakutan dan merasa terancam itu bukan cuma perusahaan dalam negeri. Tapi kehebohan ini juga sampai ke luar negeri. Salah satu yang paling heboh adalah negara Cina nih. Kenapa? Negara Cina sangat berkepentingan dan ini bagian dari propaganda, kita harus sikapi itu. Karena ya Cina itu khawatir kalau Starlink itu terlalu banyak diterima oleh di negara-negara Asia, nanti Starlink itu bisa mempunyai data. Data-data apa? Data-data geospasial, data-data demografi, data-data kependudukan, dan yang lebih ngeri lagi informasi terkait pergerakan militer. Kenapa? Karena ini fakta.
Ukraina sama Rusia, salah satu faktor kenapa Ukraina bisa bertahan sampai detik ini, karena mereka dipinjemin satelitnya Starlink. Satelitnya Starlink dipakai untuk mengoperasikan drone-drone, rudal-rudal pembom milik Ukraina untuk menyerang Rusia, termasuk komunikasi antar tentaranya. Mereka juga pakai internetnya Starlink. Kenapa? Karena udah banyak pembangkit listrik di perbatasan Ukraina yang meledak, dihancurkan tentara Rusia. Jaringan telekomunikasi terputus. Dan cuma Starlink yang bisa mengasih jembatan dan jawaban atas solusi militer Ukraina untuk saling berkomunikasi antara kantor pusat dan berkoordinasi dengan tentara-tentara di lapangan. Wih, ternyata canggih banget ya Starlink ya, bisa sampai buat membantu medan perang juga nih. So kemudian gak heran lah kalau kemudian Cina ini sangat aktif ya, menyebarkan propaganda kekhawatiran bahwa Starlink ini bisa berubah menjadi Star Shield. Lo harus cek. Ternyata Star Shield adalah produk militer yang dimiliki oleh Starlink itu sendiri. Dan mungkin kekhawatiran ini ada basis datanya karena ya tadi udah terbukti. Ternyata Starlink digunakan demi kepentingan negara Ukraina untuk memenangkan pertempurannya. Pada saat yang sama ketika Rusia di daerah perang itu mau menggunakan Starlink malah diblokir. Oh, berarti memang bisa jadi Starlink ini memiliki agenda politis tertentu. Ketika terjadi situasi perang antara dua negara, bisa jadi akses data yang dibuka hanya ke negara yang menurut Starlink berada di pihak sekutu. Wah, menarik ya. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Jadi ada faktor di luar faktor bisnis dan di luar faktor sosial juga untuk pembangunan daerah tertinggal. Ternyata ada faktor lagi, faktor strategik berhubungan dengan pertahanan dan ketahanan negara. So menurut kalian gimana? Menurut kalian kita harus setuju dan menggelar karpet merah untuk Starlink ini supaya ya membantu teman-teman kita yang hidup di daerah-daerah 3T tadi yang tertinggal, terluar, terdepan itu. Atau kita justru harus setuju nih dengan Cina nih, boykot aja nih Starlink ini. Kalau menurut lu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Yes untuk Starlink atau no untuk Starlink? Oke guys, semoga video ini bisa membantu ya menambah khazanah pengetahuan investasi kamu terkait di bisnis telekomunikasi nih. Ternyata ada potensi, ada opportunity, dan ada ancaman juga. Segera like, share, and comment ya tanggapan kamu di bawah ini. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.